wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kembali sebuah novel sejarah yang berjudul Jejak Dedari yang menari di antara mitos dan karma, karya Erwin Arnada. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Farah Alfanabila, duduk di kelas 12 MIPA A, SMA Negeri 1 Suberida. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas, yakni menceritakan kembali sebuah novel sejarah yang diberikan oleh Ibu Deni Eka SPD pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Alasan saya memilih buku Jejak Dedari ini karena ketika saya membaca sinopsis yang berada di belakangnya, saya sangat tertarik karena buku ini menceritakan tentang kepercayaan dan adat istiadat suatu masyarakat tertentu, yang dalam buku ini yaitu masyarakat di sebuah desa di Bali. Sebelumnya, saya akan membaca identitas dari buku Jejak Dedari ini. Dimulai dari judul Jejak Dedari, penulis Erwin Arnada, editor Alit Tisna Palupi, penyelaras aksara Widiawati Oktavia dan Dewa Ayu Eka Putri, penata letak Gita Ramayuda, desainer sampul Agung Nugroho, fotografer Isi Arasiahaan dan Erwin Arnada, penerbit Gagas Media, distributor tunggal Transmedia, tahun terbit 2016, jumlah halaman 320 halaman. Baiklah, langsung saja kita mulai ceritanya. Cerita ini bermula ketika Desa Beskala, sebuah desa di daerah Bali yang semula adalah desa yang sangat subur dan makmur, mendapatkan hukuman yang tak terduga karena masyarakatnya mulai melalaikan kewajiban mereka dalam beribadah kepada dewa yang mereka percayai. Desa Beskala Timur mengalami kekeringan yang sangat panjang yang mengakibatkan masyarakat kelaparan dan juga matinya hewan-hewan peliharaan dan tumbuhan di lingkungan sekitar mereka. Karena minimnya sumber makanan, lama-kelamaan masyarakat pun satu persatu mulai kehilangan nyawanya. Selain itu, wabah penyakit yang cukup mengerikan juga menimpa masyarakat Beskala Timur. Hal ini didengar oleh masyarakat Beskala Barat, sehingga masyarakat Beskala Barat mengalami kekeringan yang cukup menakuti hari-hari mereka. Masyarakat desa Beskala Barat memutuskan untuk meninggalkan desa mereka meskipun saudara-saudara mereka di Beskala Timur menjerit dan memohon supaya saudara-saudara mereka tidak meninggalkan desa dan menolong mereka di Beskala Timur. Masyarakat desa Beskala Barat abai terhadap permohonan saudara-saudaranya di Beskala Timur, sehingga masyarakat Beskala Timur menaruh kekecewaan dan amarah yang sangat besar terhadap masyarakat desa Beskala Barat. Di saat-saat terakhirnya, masyarakat desa Beskala Timur mengucapkan sumpah bahwa masyarakat Beskala Barat yang saat itu meninggalkan mereka nantinya akan mengalami hal-hal yang mereka rasakan saat ini. Mereka memohon kepada dewa agar keturunan masyarakat desa Beskala Barat di masa depan tidak akan bisa mendengar dan tidak akan bisa berbicara seperti masyarakat desa Beskala Barat yang saat itu meninggalkan mereka tanpa mendengar dan tanpa mau berbicara. Ketika wabah sudah mereda, masyarakat desa Beskala Barat memutuskan untuk kembali ke tanah leluhurnya. Mereka mulai mau hidup baru. Disinilah awal mula kutukan yang menimpa desa Beskala terjadi. Para ibu yang melahirkan, mereka melahirkan bayi-bayi yang tidak dapat mendengar dan tidak dapat berbicara. Sumpah yang diucapkan masyarakat desa Beskala Timur di sisa-sisa hidup mereka betul-betul terjadi dan menimpa keturunan dari masyarakat desa Beskala Barat. Kutukan tersebut bahkan masih berlaku setelah ratusan tahun lamanya. Rere, tokoh utama dalam buku ini, adalah bagian dari kisah itu.
Rere terlahir tidak dapat berbicara dan tidak dapat mendengar. Hal ini menjadi sumber penderitaannya. Sejak kecil, Rere bahkan menjadi anak yang tidak diinginkan oleh ayahnya, meskipun ibu dan bibinya sangat menyayangi Rere. Ketika beranjak dewasa, Rere bahkan berkali-kali berusaha dilecehkan oleh ayahnya. Ayahnya tidak pernah menganggap bahwa Rere adalah anaknya, sehingga ayahnya merasa bahwa ia dapat melakukan hal tersebut. Suatu ketika, percobaan pelecehan ayahnya terhadap Rere diketahui oleh warga yang tidak terima melaporkan kepada ketua desa. Ayah Rere diadili dan diputuskan dihukum untuk keluar dari desa. Setelah kejadian itu pun, tetap Rere yang disalahkan karena Rere dianggap membawa sial sehingga ayahnya sampai dihukum dikeluarkan dari desa. Tak sampai di situ saja, ketika SD pun Rere dituduh meracuni teman-temannya. Teman-teman Rere meminum air dari sebuah kendi yang efeknya setelah meminum air itu, mulut teman-temannya menjadi gatal-gatal dan bengkak. Rere dituduh meracuni air di dalam kendi tersebut oleh seorang temannya yang menganggap Rere adalah saingannya. Namun, karena temannya ini adalah anak dari salah satu orang yang berpengaruh di desanya, kepala sekolah pun akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan Rere dari sekolah. Terus-menerus mendapat perlakuan yang semena-mena membuat Rere sedih dan sempat putus asa. Namun, secercah harapan kembali muncul dalam diri Rere ketika dia menyadari ketertarikannya pada menari. Awalnya, karena Rere sudah tidak bersekolah, ibunya pun mengajak Rere ke sanggar menari tempat ibunya biasa bekerja. Di sana, Rere melihat penari-penari yang menurutnya menarikan gerakan yang sangat indah. Rere ingin bisa menarikan sebuah tarian yang sangat sakral bernama tarian Sang Hyang Dedari. Konon tarian Sang Hyang Dedari ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu, orang-orang istimewa yang dipilih dan diberikan anugerah langsung oleh dewa dalam kepercayaan mereka. Perjalanan Rere untuk bisa menarikan tari Sang Hyang Dedari ini sangat berliku. Apalagi Rere lahir di hari yang dianggap buruk bagi kepercayaan masyarakat desa Beskala. Tari Sang Hyang Dedari ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang istimewa yang memiliki jiwa yang murni dan hati yang suci. Sehingga Rere yang sedari kecil dianggap sebagai pembawa sial dan juga lahir di hari yang buruk, harus menjalani sebuah upacara, yakni upacara Ruat Nyapu Leger untuk membersihkan jiwanya Rere. Ketika akan menjalani upacara Ruat Nyapu Leger, hal-hal sulit pun kembali menimpa Rere. Desa Beskala waktu itu kembali dilanda musibah, yaitu matinya hewan-hewan peliharaan. Hal ini dianggap masyarakat mirip dengan kejadian beberapa ratus tahun yang lalu, yang menjadi awal mula dari kutukan terhadap desa Beskala. Rere dan keluarganya kembali disalahkan, sehingga proses upacara Ruat Nyapu Leger harus dipercepat untuk segera dilaksanakan. Berbagai pengorbanan ibunya lakukan agar bisa dilaksanakannya prosesi upacara Ruat Nyapu Leger untuk Rere. Bahkan setelah selesai dilakukan upacara pun, masyarakat masih memandang Rere dengan sebelah mata. Mereka menganggap Rere tidak akan bisa menarikan tarian Sang Hyang Dedari, karena Rere tidak akan mendapatkan anugerah itu dari dewa. Pandangan masyarakat pun akhirnya terpatahkan ketika suatu malam Rere ternyata mendapatkan anugerah tersebut dengan didatangi oleh bidadari yang bercahaya, yang dipercaya bahwa bidadari tersebut adalah jiwanya dari tarian Sang Hyang Dedari. Keesokan harinya,
Diadakanlah pertunjukan tari untuk Rere dalam membawakan tarian Sang Hyang Dedari ini. Ternyata Rere bisa membawakan tarian ini dengan sangat baik, sehingga mulai saat itu Rere tidak lagi dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Rere dipercaya sebagai anak yang istimewa karena ia bisa membawakan tarian yang suci ini. Tarian ini dipercaya akan membawa kebaikan untuk masyarakat. Nah, itulah tadi cerita dari novel Jejak Dedari yang menari di antara mitos dan karma. Pesan yang bisa diambil dari novel Jejak Dedari ini yaitu bahwa kita harus hidup dengan hati yang baik. Jika kita hidup dengan hati yang baik, maka kebahagiaan akan kita dapatkan. Kita harus percaya bahwa perbuatan apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini akan kembali kepada kita. Jika kita melakukan hal-hal yang baik, maka kebaikan pun akan kembali kepada kita. Begitu juga, jika kita melakukan hal-hal yang buruk, maka keburukan pun akan kembali kepada kita. Kelebihan buku Jejak Dedari ini, menurut saya, buku ini syarat akan pesan moral. Dan juga buku ini menceritakan secara detail tentang adat istiadat suatu kepercayaan. Namun, buku ini juga ada kekurangan, yakni menurut saya, buku ini memiliki alur yang agak terlalu lambat, sehingga di awal-awal pembaca akan cukup bosan karena kehidupan tokohnya diceritakan sedikit bertele-tele dan ada beberapa detail yang menurut saya seharusnya tidak perlu diletakkan di dalam cerita. Nah, itulah tadi cerita, pesan moral, kelebihan, kelemahan dari novel Jejak Dedari ini. Sebelum video ini saya tutup, saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.